Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 bagian A. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Mari kita bersama untuk memuliakan nama Allah melalui Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar akan dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak mengasihi sesama kami. Bahkan kami sering kali melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kasih. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk menjadi murid Tuhan, meneladani apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 30A bait 1 dan 2 kita akan pujikan bersama-sama. Angin ribut
Sumber pengharapanku, biar aku kau dekat di naungan Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 247, bait 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk memohon berkat melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami baca dan kami dengarkan. Biarlah menjadi peneguhan iman atas kami semuanya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 38. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 38. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita.
Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia Allah, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini sebagai orang beriman pasti kita memiliki sebuah pengharapan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Atau dengan kata lain, kita ingin masuk surga. Nah, seringkali ketika berbicara tentang hidup yang kekal, orang memikirkan apa yang akan terjadi nantinya itu sama dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, itulah sebabnya kita membayang-bayangkan. Nanti kalau di surga itu nanti begini, begini, dan begini. Nah, bacaan kita pada hari ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa apa yang kita pikirkan tentang hidup yang kekal itu jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Artinya kita seharusnya tidak boleh terjebak pada pemikiran kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti kehidupan itu ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh bacaan kita pada hari ini memberikan gambaran bagaimana orang Saduki memikirkan bahwa nantinya ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan terjadi sama seperti ketika di dunia. Walaupun memang prinsipnya orang Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Orang Saduki mereka memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan orang Farisi. Satu-satunya pengajaran agama yang selalu dipakai oleh mereka adalah Taurat Musa.
kitab-kitab lain dalam PL itu tidak begitu dipedulikan oleh orang Saduki. Termasuk di dalamnya tentang kehidupan kekal, kebangkitan, dan penghakiman terakhir. Mereka tidak percaya akan hal itu. Itulah sebabnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus, orang Saduki bertanya, walaupun pertanyaan itu sebenarnya sebuah jebakan yang ingin disampaikan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus terjebak dan kemudian mengiyakan apa yang dipikirkannya, apa yang diyakininya benar. Dalam bacaan kita jelas bagaimana orang Saduki bertanya kepada Yesus. Karena dia berpikir bahwa apa yang terjadi nantinya seperti apa yang terjadi di dunia. Maka karena ketidakpercayaannya akan kehidupan kekal, akan kebangkitan, akan penghakiman terakhir, dia bertanya, nah kalau ada seorang perempuan, suaminya meninggal, lalu tidak meninggalkan anak, perempuan ini menikah lagi dengan adik dari suami yang sudah meninggal tadi, sampai dengan adiknya yang ketujuh atau saudaranya yang ketujuh. Lalu nanti kalau sudah meninggal, siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Nah, diharapkan jawaban Yesus itu, Yesus terjebak terhadap pertanyaan itu. Itulah sebabnya orang Saduki ingin supaya Yesus menyatakan bahwa kebangkitan itu tidak ada. Orang Saduki punya pemahaman seperti itu. Nah, itulah sebabnya terhadap pertanyaan yang menjebak Yesus, Yesus tidak terjebak. Sehingga dia menjelaskan bahwa di dunia ini memang ada kawin dan dikawinkan. Tetapi setelah kebangkitan nanti tidak ada seperti apa yang terjadi di dunia ini. Tidak ada kawin dan dikawinkan. Nah, memang manusia tidak akan mampu untuk memahami dengan kemanusiaannya tentang rancangan kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi pertanyaan yang menjebak tadi akhirnya menjadi senjata makan tuan bagi orang Saduki. Karena Yesus justru menjelaskan, jangan memikirkan sesuatu nantinya sebagaimana yang dipikirkan pada saat ini. Artinya pemikiran kita itu tidak akan mampu untuk memberikan jawaban-jawaban atas apa yang menjadi pergumulan kita tentang kehidupan kekal, tentang zaman akhir, tentang kebangkitan. Yesus justru mengatakan bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup. Dan Allah itu bukan Allahnya orang mati. Allah itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya Allah itu adalah Allahnya orang hidup. Dan di hadapan Dia semua orang hidup. Artinya Yesus hendak menyatakan bahwa hidup yang sesungguhnya nantinya itu ada. Karena ada Allah. Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Tidak perlu kita membayang-bayangkan apa yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan kekal nantinya. Tentang kebangkitan nanti bagaimana. Yang pasti kita memiliki Allah yang hidup. Ketika kita hidup di dalam Dia, maka pengharapan mendapatkan hidup yang kekal itu pasti akan kita alami. Kita terima dalam hidup ini. Jangan kita ingin menjadikan pikiran kita itu sebagaimana pikiran Tuhan. Tidak akan mampu karena manusia penuh dengan keterbatasan. Yang paling penting adalah kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allahnya orang mati. Kalau Allah yang hidup, Allahnya orang hidup, berarti hidup kekal itu nanti ada. Seperti apa? Tidak perlu kita pikirkan dalam sisi kemanusiaan kita saat ini, karena itu akan menjadi sia-sia. Marilah kita meyakini apa yang dinyatakan Yesus, bahwa Allah itu adalah Allahnya orang hidup. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Allah surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah bangkit dan memberikan kehidupan bagi kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui karya yang begitu besar. Biarlah apa yang telah Tuhan anugerahkan berupa hidup dan juga jaminan hidup kekal, itu akan semakin membawa hidup kami di tengah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan saat ini kami juga hendak menyerahkan segala pergumulan hidup kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon berkat-Mu atas pemimpin bangsa dan negara kami, demikian juga seluruh rakyat Indonesia, agar kami bersama-sama saling mendukung dan menopang, mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan di dalam tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai macam
kegiatan, atau apapun juga yang bisa kami kerjakan. Di tengah kehidupan di mana banyak sekali penderitaan, mungkin oleh karena bencana alam yang terjadi, Tuhan pun juga memberkati kami semuanya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap waspada menghadapi situasi dan juga cuaca yang tidak menentu. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menopang dan menguatkan kami. Kami juga menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang menderita oleh karena sakit penyakit. Ke dalam tangan-Mu lah kami mohon, Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami, yang saat ini boleh kami sebut namanya, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Widodo, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya berkarya atas hidup dan kehidupan saudara-saudara kami, termasuk keluarga yang harus mendampingi. Kiranya Tuhan kuatkan, supaya melalui proses pendampingan tersebut senantiasa saudara-saudara kami merasakan akan uluran tangan Tuhan. Pergumulan kami, setiap keluarga, utamanya dalam kondisi ekonomi, di mana saat ini kami merasakan akibat inflasi yang menjadikan kehidupan kami rasakan berat. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, yang akan mengangkat kami, akan menolong kami, akan menuntun kami, sehingga dalam seberat apapun kehidupan yang harus kami jalani, kami tetap dapat berjalan bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, dalam pertumbuhan iman mereka, berkat-Mu terus tercurah atas mereka. Orang tua yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkatinya. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Engkau. Keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Oleh karena itu, kesempurnaan atas doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan didasarkan pada Roma 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kuberi persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan kami. Persembahan uang yang kami kumpulkan saat ini Tuhan adalah berkat dari Engkau, adalah kasih Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Karenanya Tuhan, terimalah ucap syukur kami saat ini. Sucikanlah Tuhan persembahan kami, dan ajar kami Tuhan untuk bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Pakailah tubuh kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada jaminan untuk kita mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kita tetap harus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga masukku, tak
membimbing aku ke kehidupan kekal. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah dengan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih